Ya, kita berharap di ulang tahun Kabupaten Mebrot yang ke-16 tanggal 3 Mei 2025 ini, mari kita bersatu. Ya, beda pendapat dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 kita sudah lewati. Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati adalah kemenangan rakyat Mebrot. Mari kita bergandengan tangan, kita bersatu padu untuk bagaimana membangun Mebrot yang lebih baik ke depan. Oleh sebab itu, mari kita pertama jaga keamanan. Ya. Terutama secara khusus para ASN sebagai aparatur yang membantu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus satu frekuensi. Setelah itu kita berharap kepada aparat. Ya, aparat ini kan ada aparat kampungnya, ada tokoh, karena tokoh ini 5 tokoh di masing-masing distrik ada subsidi dari pemerintah. Jadi mereka ini adalah perpanjangan tangan kita pemerintah di tingkat bawah, tingkat distrik dan kampung. Dan juga pimpinan denominasi gereja dan juga stakeholder. Ya, stakeholder di bawah. Kita berharap kolaborasi pemerintah daerah ini ada eksekutif, ada legislatif sebagai representasi rakyat. Nah, sehingga kebersamaan kita di kepemimpinan saya dengan Pak Bupati ini, mari kita kelemahan kami, kelebihan masyarakat. Ya, dan juga kelebihan masyarakat, kelemahan kami, mari kita kolaborasi sama-sama. Karena membangun Mebrot yang lebih baik ke depan, ya tidak bisa kami jalan sendiri tanpa kolaborasi dukungan dari para pihak. Secara khusus ya teman-teman dari pihak keamanan TNI Polri. Ya. Kolaborasi sama ini Bapak Dani bersama jajaran Kapolres bersama jajaran dan juga teman-teman Satgas ya, penugasan dari pusat ya, dari Mabes TNI selama ini sudah bertugas di Mebrot ya, sinergisitas ini sudah luar biasa. Kondisi Mebrot secara bertahap berangsur-angsur sudah keamanan itu sudah terkonsolidasi. Saya pastikan itu karena 5 hari lalu tuh saya Pak Bupati, Pak Dandim, Kapolres, Ketua DPR, kami sampai di Kamat maupun sampai di Aisyah, Haifa Timur Jauh, Timur Tengah. Jadi wilayah selama ini menjadi daerah yang konflik, lalu masyarakat kita eksodus keluar. Nah, ini sekarang sudah berangsur-angsur pulih. Kita berharap dengan situasi sudah aman ini, ya masyarakat 2 distrik saja yang belum kembali, itu Haifa Timur Jauh dengan Haifa Timur Selatan. Kendalanya adalah akses jalannya belum tembus. Kita berharap dengan HUT Kabupaten ini, setelah perayaan HUT ini, mari kita lihat ya dengan efisiensi anggaran ada, kita lihat wilayah-wilayah yang memang butuh atensi dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Papua Barat Daya, dan juga pemerintah pusat. Ya, saya baru dari Jakarta, kami juga komunikasi dengan Kementerian Perumahan dan juga dari Kementerian HAM, minta untuk HAM memberikan satu rekomendasi kepada kementerian lembaga, terutama Kementerian PUPR, supaya ruas jalan strategis dari Mebrot Teluk Bentuni itu harus dikerjakan. Kalau ruas jalan ini sudah tembus, maka aktivitas pelayanan publik di 5 distrik terutama di wilayah Haifa Timur Raya, Haifa Timur, Haifa Timur Tengah, Haifa Timur Jauh, Haifa Timur Selatan, dengan Haifa Selatan, itu dengan sendirinya pelayanan publik dilakukan secara efektif, lalu mobilitas patroli juga melakukan pemantauan, pengamanan di wilayah itu, masyarakat kembali seperti semula. Sehingga Mebrot dari awal yang jadi daerah konflik, hari ini menjadi daerah yang nyaman. Lalu kita bagaimana membangun Mebrot dari daerah konflik terutama ke daerah perkotaan, lalu Mebrot bisa sejajar dengan daerah lain yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Pas pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mebrot periode 2025-2030. Dengan visinya adalah terwujud Kabupaten Mebrot yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Tentu dari visi ini, ya, dalam kepemimpinan kami berdua, kami berharap Kabupaten Mebrot harus aman, ya, harus pastikan aman. Ya. Nah, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan itu bisa terlaksana sesuai visi dan misi kami berdua 25 tahun ke depan. Oleh sebab itu, dalam sorotan visi ini tentu
kita flashback kembali kepada perjalanan atau hadirnya Kabupaten Mebrat 15 tahun yang kita sudah lewati, bahwa memang terjadi hiruk pikuk, sehingga proses tata kelola pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembangunan sosial kemasyarakatan itu belum terlaksana dengan baik. Kita berharap di kepemimpinan kami berdua, sesuai dengan komitmen kami, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik ini karena didukung oleh aparatur sipil negara, ASN yang memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak, memiliki integritas yang tinggi, sehingga membantu kepemimpinan bupati dan wakil bupati dalam menjabarkan visi dan misi 5 tahun ke depan. Dan visi dan misi ini tentu akan berkolaborasi atau bersinergi, akselerasi dengan kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan juga Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Nah, oleh sebab itu saat ini lagi kita berbenah, berbenah tentu untuk mengaplikasikan visi misi ini. Ya, kita tentu menyusun RPJMD kita, rencana pembangunan daerah 5 tahunan, sebagai dasar breakdown visi dan misi kepala daerah. Nah, lalu itu menjadi dasar. Lalu bagaimana dengan kebijakan efisiensi ini, ya kami tentu melakukan penyesuaian, melihat program prioritas yang tentu mendorong pelayanan publik masyarakat, baik itu di aspek pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi, ya. Nah, sehingga bagaimana menekan angka kemiskinan ekstrim, karena Mebrat masuk kategori daerah tertinggal dengan kemiskinan ekstrim tertinggi, stunting juga tinggi, lalu angka penganggurannya juga tinggi, pendapatan per kapita masyarakat kita juga rendah. Nah, ini sehingga ini menjadi atensi untuk kami di masa transisi ini, ya. Di APBD 2025 kami setelah dilantik tanggal 20 Februari 2025, APBD ini sudah diketuk atau dibahas bersama pejabat bupati dengan DPR. Nah, sehingga saat ini kami setelah ini melakukan penyesuaian, ya tentu nanti lebih utuhnya itu penyesuaian program kami ini di APBD 2000, selain di APBD induk 2025, tapi di perubahan APBD 2025 dan di tahun anggaran 2026. Ya, kita berharap ya, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan ini, pelayanan publik pemerintahan ini, terutama 9 urusan wajib, ya, terkait misalnya di pendidikan, di kesehatan, ya ini harus, karena komitmen saya di Bupati, ya pendidikan gratis, ya kesehatan gratis, apalagi kebijakan Bapak Gubernur yang harus disesuaikan di tingkat bawah, bagaimana kesejahteraan aparat kampung. Nah, ini harus disetarakan, diakselerasikan ke bawah. Nah, karena ya Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ini menjadi atensi. Tadi Pak Gubernur juga sudah sampaikan untuk kita segera rapat kerja daerah untuk kita akselerasi program. Dan nanti akan kita kolaborasi dalam kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, karena ini semua priorisasi ini satu paket, ya. Bupati, wakil bupati Mebrat periode 2025-2030, gubernur dan wakil gubernur. Jadi ini kita sudah kolaborasi. Kita berharap ke depan hal yang dari program kita ini, ya anggaran kita terbatas, mana yang dibangun oleh APBD, mana kabupaten, mana yang dibangun oleh APBD provinsi, yang kita sharing. Lalu kita mohon arahan juga dukungan dari Bapak Gubernur untuk program-program yang lintas APBN, pusat, bantuan pusat ini butuh dukungan, ya terutama dukungan administrasi dari, selain dukungan dari kami, tapi dukungan juga dari Bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah, bagaimana untuk memfasilitasi kami untuk komunikasi ke lintas kementerian lembaga yang ada. Nah, sehingga kita berharap di kepemimpinan kami ini ada hal yang kita bisa wujudkan, terutama visi misi, dan masyarakat bisa merasakan kesejahteraan di Kabupaten Mebrat. Nah, oleh sebab itu dengan kepemimpinan kami ini, ya kami giat-giatnya untuk bagaimana mendorong untuk hal-hal yang bagaimana bisa meningkatkan PAD,
Ya, salah satunya adalah Samsat. Ya. Samsat ini bagaimana kendaraan-kendaraan kita selama ini dari Kabupaten Mebrat, semua pajaknya itu store ke Sorong Selatan. Nah, sehingga puji Tuhan dengan kepemimpinan Bapak Gubernur, ya Samsat itu sudah diproses, tinggal menunggu Pak Gubernur tanda tangan SK pejabat yang ditugaskan di sana. Lalu potensi lain yang kita juga akan dorong adalah bagaimana misalnya terkait dengan kantor pertanahan. Ini untuk mengurus misalnya izin mendirikan bangunan IMB. Nah, begitu juga dengan PLN. Ya. Selama ini kita bayar pajak, ya ini karena PLN ini masih induknya Sorong Selatan. Tetapi beberapa tahun lalu di masa transisi ya PJ Bupati Mebrat sudah ada tanda tangan MOU dengan pihak PLN. Nah, itu mengatur juga tentang pajaknya itu diatur sesuai dengan populasi penduduk kita pemakai listrik di Mebrat. Itu artinya PAD-nya sudah tercover di MOU itu. Nah, sehingga nanti kita berharap juga dari Samsat ini maupun nanti retribusi lain yang kita lagi lihat perdanya yang sudah ditetapkan, bagaimana kita perkuat anggaran di dinas teknis terutama di Dispenda, ya sosialisasi. Contoh galian C. Ini harus kita dorong. Lalu retribusi lain yang sama ini barangkali belum dilaksanakan karena dukungan anggaran untuk dinas teknis. Bagaimana mengidentifikasi, ya mensosialisasikan, ya terutama papan-papan reklame dan lainnya harus dipersiapkan secara baik. Lalu perda-perda yang sudah ditetapkan ini harus disosialisasikan dulu. Kalau kesadaran masyarakat sudah memahami tentang perda itu, maka kesadaran untuk bagaimana membayar pajak, retribusi yang ada, terutama untuk mendorong PAD, dan juga kita lagi dorong untuk OPD-OPD yang yang bergerak bidang untuk mendorong PAD. Ada PTSP, ya, ada di dinas Dispenda sendiri maupun di dinas-dinas lain yang mendorong ya, PAD. Kita juga dorong untuk inspektorat juga lakukan pendampingan. Potensi pariwisata. Ya, kita potensi di sana yang luar biasa adalah potensi pariwisata. Ya, lalu potensi artinya kita sektor lain adalah karena kita ada di daerah daerah ketinggian, ya sektor pariwisata, terus perikanan, ya perikanan darat, ya, terus sektor pertanian. Ya, ini semua nanti kita akan identifikasi, termasuk bandara. Kita lagi dorong, ya Pak Bupati kemarin sudah beberapa minggu lalu sudah ketemu Pak Dirjen ya Perhubungan Udara. Kita berharap untuk bandara itu bisa terutama Bandara Kamboya, sehingga aktifkan flight penerbangan terutama Susiair atau Twinotter ini dari Sorong ke Kamboya. Karena selama ini yang sudah aktif ya Ayawasi Sorong, dan juga dari Kamboya Manokwari. Ya, ini kita mau efektifkan dari Sorong ke Kamboya. Sehingga nanti kita akan sinkronkan jadwal dari Sorong Ayawasi, ya Sorong Kamboya, sehingga misalnya 1 minggu untuk Ayawasi 2 kali seminggu, ya kita dorong juga untuk Kamboya Sorong juga dua kali seminggu, sehingga 4 tempat itu tuh penerbangan itu flight itu dilakukan baik nanti di mendarat di Ayawasi maupun di Kamboya. Nah, makanya kita bagaimana memastikan bandaranya bagus, lalu beberapa spot-spot wisata yang nanti menjadi destinasi wisata kita di sana, karena sana memang masih memiliki keasliannya lokal ya. Nah, memang infrastruktur dasar untuk kita perkuat terkait dengan wisata itu, misalnya Bendungan Danau, Telaga 1, Telaga 2. Ini ya apresiasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Sekarang itu posisi debit air di Telaga 1, Telaga 2 hari ini sudah kembali seperti semula. Kita berharap dengan debit air yang sudah naik ini bisa menjadi sumber yang kita bisa konsultasi lebih banyak lagi ke pakar yang bagaimana mengelola ya,
melihat spot-spotnya yang sudah bagus itu bagaimana untuk apakah mengembangkan dia, bangun view-view di spot-spot tempat penginapan ya, warung makan lain di area di sekitar bendungan Telaga 1, Telaga 2. Nah ini juga sehingga wisatawan atau orang yang berkunjung misalnya dari Papua Bardaya ya, long weekend di hari Jumat mau pulang kampung atau lebih baik, karena Mebrat alternatif kedua kalau Raja Ampat terjadi gelombang laut yang besar, orang lebih sudah kita Mebrat saja ya, bisa lewat darat ke sana, bisa tidur hari Sabtu, hari Minggu ibadah di Mebrat, selesai ibadah siang bisa balik ke sana.